Halo Pran, berjumpa lagi. Kali ini kita dapat servisan Mi 10T Pro mati total. Itu ampernya cuma segitu. Jadi tidak normal. Dicas HP-nya juga tidak respon sama sekali. Langsung kita bongkar Pran. Kita cek dulu seperti biasa. Apapun kerusakannya itu harus dicek dulu. Oke, kita bongkar dulu. Seperti biasa, kamera kita tutup agar aman lensanya. Soalnya kalau dibongkar kena debu, nanti bisa kotor, bahkan bisa baret lensanya biasanya. Oke, setelah kita cek itu memang kerusakan di IC CPU brand. Dengan ampere segitu, itu kerusakan di IC CPU RAM. Langsung kita congkel IC CPU dan RAM-nya brand. Step-stepnya seperti biasa, kita bersihkan dulu lem di samping-samping CPU agar saat CPU diangkat tidak menempel dengan komponen-komponen sampingnya seperti resistor atau kapasitor. Kalau ada lemnya itu biasanya lemnya nempel ke resistor atau kapasitor di samping-samping CPU. Oke, kita congkel pelan-pelan. Tetap kita tunggu sampai timahnya matang. Tapi jangan lama-lama, nanti bisa mati IC-nya. Nah, ini pelan-pelan. Iya. Kalau congkel seperti ini tidak bisa pakai tenaga brand. Jadi harus kita rasakan. Kalau memang sudah waktunya lepas, dia pasti akan lepas. Kalau dari saya seperti itu. Ini pelan-pelan, oke. Sudah terlepas semua. Lanjut step berikutnya. Kita simak brand. Kalau pembersihan timah seperti ini, saya biasanya tetap menggunakan flux. Karena kalau timah itu tetap agar lunak, dia diberi flux untuk pembersihannya brand. Nah, sedangkan sebaliknya untuk pembersihan lem IC, saya tidak memakai flux karena lebih terlihat jelas lemnya kalau tanpa flux itu brand. Jadi seperti itu. Karena kemarin ada yang komen, kenapa kalau congkel CPU tidak menggunakan flux atau membersihkan lem IC tidak menggunakan flux, karena agar terlihat lebih jelas kalau tanpa flux itu lemnya. Dan menurut saya itu lebih mudah tanpa flux kalau membersihkan lem-lem IC brand. Jadi seperti itu, sepengalaman saya seperti itu. Nah, kalau ini pembersihan timah tetap menggunakan flux. Oke. Terima kasih yang sudah bertanya di komentar. Kalau ada yang ditanyakan lagi, bisa komentar lagi, brand, bisa komen lagi. Boleh. Kita jawab apa yang kita tahu saja, tapi jangan tanya yang aneh-aneh. Oke, lanjut lagi, brand. Sekarang proses pembersihan IC CPU. Bersihkan dulu timahnya, kemudian pembersihan lemnya. Nah, ini menurut saya ini lebih enak kalau tanpa flux. Kalau membersihkan lem
IC. Nah, seperti itu. Lanjut, friend. Pembersihan bagian bawah CPU-nya. Jadi ada yang atas itu yang nempel ke RAM, untuk yang bawah itu menempel ke motherboard. Nah, ini kita bersihkan juga pelan-pelan karena ada kapasitor di situ. Jadi harus pelan-pelan agar tidak rusak juga kapasitornya. Jadi kita biarkan tetap utuh, friend. Seperti itu, sebisa mungkin kita utuhkan. Nah, sekarang kita lanjut pembersihan IC RAM. IC RAM. Stepnya sama, friend. Prosesnya sama. Oke, kita lanjut lagi. Kalau repair CPU yang ada lemnya seperti ini, pasti meja kotor dengan bekas lem IC. Nah, ini kita bersihkan. Seperti biasa kalau cetak IC itu, kalau saya itu meja wajib bersih, harus bersih, karena itu mempengaruhi proses pencetakan IC-nya, friend. Kalau meja kotor, nanti cetakannya kotor, IC-nya kotor, nanti nggak sempurna. Jadi harus benar-benar bersih. Iya, ini kita, kalau dari saya itu triknya, kalau cetak IC kita beri timah separuh dulu untuk mengunci IC ke papan cetakannya atau ke plat BGA-nya. Setelah terkunci, baru kita timpa timah full. Nah, kalau ada yang tanya kenapa harus berulang kali, bang? Biasanya kita lihat video-video orang itu timpa timah itu paling sekali langsung jadi. Nah, kalau ini tidak, berulang kali. Yang pertama agar padat, yang kedua agar kaki IC benar-benar rata. Kita timpa timah, kita panaskan, kemudian kita potong, kita lihat rata atau belum. Kalau belum rata kita timpa timah lagi. Kalau sudah rata, nah baru kita pasang. Seperti itu, friend. Kalau saya seperti itu stepnya. Tapi setiap teknisi itu biasanya beda-beda cara pengerjaannya. Untuk tujuannya sama saja, cuman beda-beda stepnya. Nah, ini sudah penimpaan timah terakhir. Ini sudah dirasa rata dan padat semua. Lanjut kita beri flux sebelum pemasangan. Nah, ini flux yang dipakai untuk pembersihan timah, dan yang untuk pasang IC itu berbeda, friend. Kalau yang untuk pembersihan itu lebih cair. Kalau untuk yang pemasangan IC itu kalau saya lebih kental. Jadi kalau yang kental ini kalau sudah dingin dia itu mengeras.
jadi seperti pengganti lem. Menurut saya ini sebagai pengganti lemnya IC yang bawaan itu kan ada lemnya. Nah ini kita ganti dengan fluk ini. Kalau posisi panas dia melunakkan timah, kalau posisi udah terpasang seperti ini sudah dingin itu timahnya itu lebih lengket, jadi agar IC lebih menempel dengan kuat dengan motherboardnya seperti itu. Jadi fluk yang ini itu bisa meleleh pada suhu tinggi. Kalau hanya suhu HP itu belum sampai meleleh. Jadi ini bisa memperkuat IC-nya sebagai pengganti lem juga kalau timah yang kental seperti ini. Menurut saya seperti itu. Kalau teman-teman yang lain saya kurang tahu. Kalau saya seperti itu, friend. Mungkin kalau teman-teman ada masukan boleh komen di kolom komentar. Nah ini kita tes, LED sudah berkedip, ampernya 0,2. Nah itu CPU sudah terkoneksi dengan baik. Ini bisa lanjut ke step berikutnya, friend, yaitu pemasangan RAM. Oke, lanjut, friend. Sebelum dipasang yang pasti ya harus dicetak dulu IC-nya. Kita harus timpa timah dulu. Oke, stepnya sama juga seperti tadi. Kita timpa timah sampai rata semua. Oke, lanjut. Oke, sudah dirasa rata semua. Sekarang kita beri flip lagi. Nah, sudah rata dan bersih, tidak ada sisa timah di kaki IC. Sekarang kita persiapkan untuk pasang, friend. Pastikan dulu CPU-nya itu bersih ya, friend. Harus bersih. Oke, sekarang kita pasang. Panaskan sampai timah dan flux dan timahnya meleleh, friend. Kalau meleleh itu seperti ini, ada tandanya. Nah, kita kita dorong sedikit menggunakan pincet, itu bergerak IC-nya. Nah, ini bergerak IC-nya. Itu bergerak tapi kembali lagi ke asalnya. Nah, itu bergerak. Sudah selesai, sudah. Iya sudah. Karena timah sudah matang, sudah kita goyang-goyang, kita tekan-tekan juga agar menempel semua. Oke, kita tes menyala, friend. Sekarang kita pasang kamera dan semuanya kita tes fungsinya dulu. Biasanya kalau repair CPU itu yang kita wajib cek itu WiFi, Bluetooth, kamera, speaker, apalagi ya, itu sih yang wajib itu. Nah, sekarang kita tes, friend. Sudah kita rakit. Kalau tadi sudah normal semua, tapi kita wajib tes ulang, friend. Nah, kamera tidak bisa, kamera blank. Nah ini walaupun tadi udah dites, tapi kan kita tadi pasang thermal pasta, kita bongkar lagi. Nah ini sekarang kita tes kamera tidak bisa. Coba kita pakai kamera aplikasi lain, bisa. Jadi ini kamera utamanya yang tidak bisa menyala, friend.
Nih kita pakai kamera utama tidak bisa, hanya blank. Kita coba lagi, tetap sama saja, hanya blank. Bentar, kita coba tes menggunakan kamera pro. Biasanya untuk tes kamera itu di sini. Oh, sama saja, memang kamera utama dia tidak menyala. Kemungkinan apakah pemasangan tadi kita tidak pas soketnya. Nah, itu kamera utama tidak bisa. Oke, mau nggak mau kita bongkar lagi, friend. Padahal udah tak lem, udah tak pasang segel. Ya sudah, kita bongkar lagi. Kita coba lepas dan pasang ulang soket kameranya. Nah, sudah bisa. Kita pasang lagi. Kita tes ulang. Sudah bisa. Sekarang kita rakit dulu, friend. Pasang lagi segelnya untuk garansi. Wifi on, speaker on, wifi, kamera, speaker on semua, bluetooth on, center on, sudah normal. Don masih